Hi everyone, welcome back to my channel Learning Adik. Di video kali ini kita akan bahas apa perbedaan penggunaan sum, sum if, dan sum if s. Nah, kalau sum ini sudah umum ya diketahui, ini untuk penjumlahan biasa. Nah, sum if itu kan berarti bersyarat. Nah, jadi sum if itu digunakan untuk penjumlahan dengan satu kondisi atau syarat. Nah, sedangkan untuk sum if s itu digunakan untuk penjumlahan lebih dari satu kondisi atau kriteria. Untuk lebih jelasnya kita langsung cek di datasheet yang kita miliki. Nah, misalkan kita memiliki data gaji pokok sebuah perusahaan. Misalnya ditanyakan pertama adalah berapa total gaji pokok yang harus dibayarkan PT tersebut setiap bulannya. Nah, untuk nomor 1 berarti bisa kita gunakan sum, kemudian kita blok datanya, terus enter. Atau untuk shortcutnya bisa kalian gunakan ALT dan tanda plus, kemudian enter. Nah, berarti gaji pokok yang harus dibayarkan PT tersebut untuk semua total karyawannya adalah senilai 198 juta sekian. Gitu ya teman-teman. Kemudian nah, ini untuk rumusnya. Nah, sekarang nomor 2, berapa total gaji pokok seluruh karyawan yang bergaji pokok di bawah 10 juta. Jadi nomor 2 ini ada sebuah syarat, yaitu gaji pokoknya itu di bawah 10 juta. Nah, karena kita memiliki syarat dan hanya satu, berarti kita gunakan rumus sum if s. Nah, cara penggunaannya berarti kita gunakan rumus sum if. Nah, cara penggunaannya itu berarti range-nya itu berarti syaratnya ini kan gaji pokok di bawah 10 juta, berarti kita blok yang kolom gaji pokok, kemudian syaratnya apa, syaratnya ditulis yaitu kurang dari 10 juta. Kemudian sum range-nya berarti itu yang mau ditotalkan apa. Nah, gaji pokok kita blok gaji pokok lagi. Nah, ini hasilnya adalah untuk total gaji pokok yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut untuk karyawan yang bergaji pokok di bawah 10 juta. Ini rumusnya. Kemudian nomor 3, berapa total gaji pokok seluruh karyawan laki-laki. Nah, di sini juga kita memiliki sebuah syarat, yaitu karyawannya berjenis kelamin laki-laki. Nah, berarti kita tulis, karena masih kondisinya hanya satu, berarti kita gunakan sum if. Kemudian range-nya itu berarti kriterianya itu apa, kemudian koma, atau tergantung Excel kalian bisa juga menggunakan titik koma, tergantung di sini. Kita cek di rumusnya ini sum if range titik koma atau menggunakan koma. Itu disesuaikan dengan laptop kalian ya teman-teman. Kemudian kriterianya adalah laki-laki. Kemudian apa yang mau ditotalkan, yaitu gaji pokok. Kita blok di gaji pokoknya. Kemudian enter. Nah, itu hasilnya. Kita copy rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya. Berarti total gaji pokok yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut untuk seluruh karyawannya yang berjenis kelamin laki-laki adalah 150 juta sekian rupiah. Nah, kemudian nomor 4 ini, berapa total gaji pokok seluruh karyawan laki-laki yang bergolongan D. Nah, di soal nomor 4 ini kita berarti memiliki dua kriteria, yaitu laki-laki dan golongannya adalah D.
Nah, karena itu berarti yang kita gunakan adalah sum if s. Kita sudah tidak bisa menggunakan sum if karena sum if hanya digunakan untuk satu kriteria atau kondisi. Nah, untuk rumusnya sum if s. Nah, sum if s ini hanya muncul di Excel kalau tidak salah itu 2013 ke atas. Kalau 2013 ke bawah belum muncul rumus sum if s-nya. Kemudian sum range, sum if s rumusnya adalah sum range, berarti yang akan kita jumlahkan dulu. Ini berkebalikan dengan sum if ya. Yang akan kita jumlahkan adalah gaji pokok. Kriteria range 1 berarti kriteria atau kondisi pertama karyawan laki-laki. Ini boleh terbalik ya, misal kita mengerjakannya yang bergolongan D dulu, baru kemudian kriteria yang laki-laki, itu bisa aja. Kemudian kriteria jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian kriteria yang kedua adalah jenis kelamin, kriteria yang kedua adalah golongan D. Nah, gitu. Nah, ini berarti adalah total gaji pokok yang harus dibayarkan perusahaan tersebut setiap bulannya untuk karyawan laki-laki yang bergolongan D. Nah, ini rumusnya teman-teman. Nah, coba perhatikan di penulisan untuk kriterianya ini. Jika kriterianya ini isinya bukan cuma angka, nah ini kan berupa teks ya. Ini kan juga tidak murni angka kan, karena ada tanda kurang darinya. Itu kita harus menggunakan petik. Akan tetapi jika kriterianya itu berupa angka, misal saya buatkan lagi. Ya teman-teman, ini nambah soal lagi. Untuk seluruh karyawan yang berumur berapa nih? Berumur 30 tahun. Nah, kita lihat karena ini kan kriterianya hanya satu, yaitu umur 30 tahun. Berarti kita menggunakan rumus sum if. Kemudian kriterianya yang ini. Nah, coba teman-teman perhatikan untuk penulisan kriterianya. Jika kriterianya itu berupa angka, itu menuliskannya tidak menggunakan tanda petik, tetapi langsung dituliskan angkanya saja, gitu. Nah, berarti total gaji pokok seluruh karyawan yang berumur 30 tahun adalah 28 juta sekian. Begitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Diingat-ingat lagi kalau penulisan kriterianya itu berupa teks atau ada tanda pertidaksamaannya seperti kurang dari atau lebih dari, itu harus diberikan tanda petik. Akan tetapi jika kriterianya itu berupa angka seperti umur 30 tahun, itu kan berupa angka atau numerik, itu langsung ditulis angkanya saja, tidak perlu dengan tanda petik. Nah, diingat-ingat juga untuk rumus yang sum if s itu apa yang mau dijumlahkan itu ditulis terlebih dahulu di depan, sedangkan untuk sum if itu apa yang mau dijumlahkan itu ditulis di bagian belakang sendiri. Begitu, semoga membantu. Terima kasih.